Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung kembali, bersilaturahmi kembali ke rumah Bapak Kaan, teman-teman. Jadi kebetulan malam hari ini saya kedatangan seorang tamu dari Kabupaten Sumedang. Dan saya disuruh untuk mengantarkan beliau ke rumah Pakaan karena mungkin beliau ada keperluan lah, ada keperluan dan juga ada kepentingan pribadi. Nah, dan selain itu juga banyak sekali dari teman-teman semua yang menanyakan tentang bagaimana cara meminum atau menggunakan ramuan pakaan tersebut, ya apakah diminum, apakah dipakai mandi dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, nanti kita akan tanyakan sedikit kepada pakaan tentang sekilas lah ya, sekilas tentang bagaimana cara meminum ramuan ini, teman-teman, agar mungkin ramuan ini dapat berkhasiat buat teman-teman semuanya dan juga dapat bermanfaat seperti itu. Nah, bagi yang penasaran seperti apa obrolannya dan juga seperti apa penjelasan pakaan, tontonin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju ke rumah pakaan karena tadi saya sudah menelepon terlebih dahulu dan katanya beliau sedang meracik ramuannya ya, sedang merebus ramuannya. Jadi sampai jam segini teman-teman, sekarang sudah hampir jam setengah 10 malam, tapi beliau masih beraktivitas, masih menyiapkan ramuan-ramuan mungkin yang banyak dipesan oleh teman-teman semuanya ya. Dan kebetulan ini baru habis turun hujan, tapi sekarang anginnya cukup kencang ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya banyak noise suara ataupun suara gelembung angin yang terdengar di HP teman-teman semuanya. Sini juga terdengar suara kodok atau apa ya. Sangat sepi, sunyi. Astagfirullah. Jadi seperti ini kondisi malam hari di perjalanan sekitar rumah pakaan, teman-teman. Jadi untuk menuju rumah pakaan ini karena memang sangat dibutuhkan sekali adrenalin ataupun keberanian ya, karena kita akan melewati area pematang sawah atau area persawahan yang sangat luas. Kalau siang hari memang udaranya sejuk dan banyak juga warga-warga yang sedang beraktivitas di sawah ya, karena ini kebetulan kan area persawahan dan sekarang sedang musim panen. Jadi kalau siang hari banyak sekali warga yang bekerja di sawah. Tapi kalau malam hari kayak gini teman-teman, ini cuacanya cukup, selain dingin juga cukup serem. Jadi bukan serem sama apa ya, sama makhluk halus sih sebenarnya, tapi takutnya ada ular kayak gitu. Dan banyak banget bekas kendaraan bermotor ataupun bekas sepeda motor yang melewati jalanan ini. Jadi ini digunakan oleh para warga. Jalan ini adalah akses untuk membawa hasil panen, teman-teman. Jadi karena ini jalanan tanah, jadi banyak warga yang selain selain dipikul hasil panennya, banyak juga yang memakai kendaraan bermotor, memakai sepeda motor, dan sepertinya motornya kayak motor trail ya. Entah bannya aja atau apa. Nah, seperti ini teman-teman. Dan mohon maaf juga ini kalau di layar teman-teman semuanya terlihat kayak flicker ya atau kelap-kelip kayak gitu, karena memang senternya tidak terlalu bagus dan juga kameranya sama sih tidak bagus, karena ini hanya menggunakan peralatan seadanya gitu. Inilah, kita langsung saja menuju ke rumahnya karena memang
Ini waktu udah keburu malam juga. Takutnya pakaannya akan beristirahat kalau terlalu malam ya. Kasihan sudah seharian bekerja dan malamnya dilanjutkan dengan membuat ramuan. Jadi beliau pasti sangat capek sekali teman-teman. Apalagi sekarang informasinya kalau siang itu banyak sekali tamu yang berkunjung ke rumahnya. Jadi banyak banget tamu yang berkunjung ke rumahnya dari berbagai daerah, dari kecamatan lain ataupun kabupaten lain, bahkan dari provinsi lain juga ada yang sudah berkunjung ke sini. Oke, kita langsung ke rumahnya dan kita lanjut videonya ketika nanti kita sudah berada di rumah pakaan. Jirsa, pinu euy. Iya. Anjir lebay. Iya mah 50 jutaan. Oh iya. Oh menang nyaringnya. Jadi iya mah tinggal dibengket kara. Oh tina ieu langsung disaringkeun ka dieu bahekeun ya. Bubul kana juga. Bulan tu berangkan. Nah jadi ini Pak kan banyak yang nanya, kalau saya kan sebelumnya belum pernah ngejelasin cara minum dan juga khasiatnya. Nah boleh dijelasin sebentar Pak sedikit? Boleh. Ini caranya, cara makainya. Satu botol ini buat 2 kali minum. Ini buat dan sore. Yang lebih cepat bereaksi pakai telur bebek sama madu. Telur bebek sama madu. Ya. Kalau yang itunya bagus, fit, itu bisa naik ranjang kuat. Kalau yang fit bagus. Tapi buat saya tahu kalau sama orang lain. Oh berarti tergantung tergantung kondisi badan juga ya. Tapi kalau buat saya emang itu, kalau misalkan ini mau cepet naik, kalau saya pakai. Tapi tahu kalau orang itu pakai telur bebek satu, madu 1 sendok. Berarti telur bebek sama madu dicampur. Cocok sama dia. Awas jangan terlalu ini ramuan dari Bapakaan bagus. Tetapi ini bagus hanya buat saya. Kalau buat orang lain saya nggak tahu. Jadi intinya belum bisa ngejamin buat orang lain ya. Karena ini yang ini jamuan itu pada minta ramuan, pakai ramuan apa? Bapak sampai 87 kali kawin. Dari Sumatera, dari mana itu nanya saya. Makanya Pak, itu ramuan, saya punya ramuan sendiri. Jamu apa Pak? Tolong saya bantu. Itu yang telepon dari mana-mana. Saya layani, saya dengan baik. Saya layani dengan senang hati. Nah Pak, ini saya bikin ramuan ini bukan usaha jamu. Cuman ini terpaksa karena dia minta, yang suka dibikin sama saya, yang suka dipakai sama saya, ya saya berikan. Berarti intinya gini, jadi Bapak ini tidak berniat untuk berusaha membuat perusahaan ya seperti itu. Cuman berhubung banyak sekali yang nanya apa rahasianya. Makanya saya bilang, dari dulu sampai sekarang saya pakai jamu ini, bikin saya sendiri. Tidak pernah saya beli sama siapapun. Sama tukang dagang apapun saya tidak pernah. Jadi ini mah rahasia pakaan yang memang kebetulan banyak yang butuh ya silahkan gitu ya. Masa saya di YouTube pada nanya kok nggak disebutin ini rasanya ini. Tapi cocok buat saya, tidak tahu sama orang lain. Ya, jadi intinya belum bisa ngejamin ya seperti itu. Karena cocok buat saya. Udah bagus kalau sama saya, itu saya sendiri tahu sama orang lain. Tapi kalau mau coba silahkan.
Kalau tidak ada apa-apanya sama bapak, sama adik, misalkan di bawah saya umurnya, itu jangan salahkan saya. Karena itu saya nggak ngomong ini bagus buat orang lain, hanya bagus buat saya. Mohon dipahami kepada teman-teman, kepada saudara-saudara sekalian yang nonton video ini, dari video misalkan Arul Husni, atau dari Mr. Najar, atau dari Diskuna Channel, Channel. atau Kang WK, itu dari tukang nonton ini jangan terlalu ini, oh ini bagus, bukan saya nggak jualan. Cuman kalau ada orang yang mau, yang suka dipakai saya, silahkan. Tapi ini jangan terlalu ambisius. Itu bagus, bagus hanya buat saya, tidak tahu kalau buat orang. Itu aja ya, cukup ya. Ya, nah itu jadi teman-teman ngerti, saudara-saudara saya gimana yang pada minta sama saya. Ada yang ngasih duit, ada juga yang kagak, saya kasih, saya layani. Karena itu nama ibadah. Nah, jadi Bapak ini tidak mempatok ya. Tidak, intinya kalau datang ke sini saya tidak ini satu kalau langsung sekian, enggak. Kalau langsung ke sini datang. Ya, kalau langsung datang. Silahkan mau kasih duit silahkan, kagak pun tidak apa-apa. Yang penting jujur. Tapi saya ini kerja tukang kuli, abdi tukang buburu, kemana-mana kasih saya guru kebun, macul, nanggung. Pami abdi nggak ada meluk ya, misalkan nyiar, kan anak istri abdi kudu bareng dahar, atau harus makan. Ya, jadi kan kesita waktu untuk membuat itu. Ya ramuan lah intinya yang ya. Mikirnya. Iya benar. Enggak bermaksud jual beli jamu, enggak. Kalaupun nggak ada yang minum nggak apa-apa, nggak apa-apa saya. Enggak pernah saya niat jual beli jamu. Nah itu tadi teman-teman penjelasan dari Pak Aan ya. Jadi jamu yang pertama ini nih, Pak Aan ini tidak berusaha untuk membuat perusahaan jamu karena memang kebetulan banyak yang nanya dan banyak yang butuh ya Bapak Aan bikinkan gitu khusus buat teman-teman semua yang memang butuh. Nah yang kedua, dan jamu ini tidak diperjualbelikan. Yang maksud tidak diperjualbelikan itu kalau tidak misalnya berniat. Ya ada orang yang datang ke sini misalnya butuh obat ini, Bapak Aan akan kasih. Kalaupun misalnya teman-teman mau ngasih juga seikhlasnya. Nah terus kemudian kalau yang jauh kan memang ada biaya buat ongkos kirimnya juga ya. Dan kebetulan memang ya intinya saling mengerti aja lah seperti itu ya. Karena di sini Bapak Aan juga membuat ramuan memang membutuhkan waktu dan waktunya tersita yang harusnya dipakai kerja kan dipakai membuat ini Pak ya. Nah dan bahan-bahannya juga memang Pak Aan kan tidak mengambil sendiri karena menyuruh lagi ya, nyuruh orang lain lagi. Manjat ke Pinang itu nggak bisa panjat, saya merencana suruh orang, saya kasih duit, bawanya dari jauh pakai ojek. Jadi pakai modal lah istilahnya kayak gitu. Kecil-kecil gitu. Ya. Makanya itu kalau ada yang minat silahkan, bukan saya untuk mau jual beli jamu. Kalaupun tidak ada, saya nggak apa-apa, nggak meniat, nggak, udah biasa aja saya kulit di sini udah. Jadi nggak mau diomongin orang, apalagi sama orang-orang jamu, tukang-tukang jamu itu takutnya dia rasa tersaingi sama saya, padahal saya nggak mau. Tetapi ya kalau bagus sama orang-orang cocok, ya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, berarti saya akan lanjut jualan jamu. Nah, barangkali orang-orang misalkan, oh udah ada bagus ini tapi kok nggak jualan, nah, ya kalau banyak yang membutuhkan pasti saya bikin. Cuman itu tadi, datang ke sini jangan melalui orang, punya duit asal dia jujur saya kasih, nggak punya duit saya kasih. Misalkan ada yang datang dari jauh maupun dari dekat, Pak Aan saya mau coba jamu Pak Aan, cuman saya kagak punya duit, yang penting jujur, bener kagak punya duit saya kasih. Iya benar. Saya kasih, nggak bakalan saya enggak ini dapat biaya, dapat tenaga misalkan, enggak ya silahkan aja kalau mau. Jadi yang penting datang ke sini dan jujur ya. Bagaimanapun keadaannya, kalau misalnya ini kan Bapak kan niatnya membantu, pasti dibantu seperti itu. Dan yang perlu diingat teman-teman satu lagi tadi, jadi jamu ini Bapak Aan 100% tidak bisa menjamin ini berkhasiat buat teman-teman semuanya. Karena memang ini hanyalah jamu yang biasa digunakan oleh Pak Aan sendiri. Dan belum tentu kondisi badan kita sama orang lain kan belum tentu sama ya.
Nah, jadi Bapak Kaan tidak bisa menjamin ramuan ini bakalan manjur buat teman-teman semua yang sudah membeli ataupun sudah mencoba ramuan ini. Ya. Nah, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf malam-malam sudah diganggu Pak ya. Ya. Dan kebetulan saya kesini ada titipan dari teman. Ya. Ada titipan apa namanya, pokoknya disuruh silaturahmi ke sini dan juga pingin mencoba katanya seperti itu. Satu lagi yang aduh. Ya. Ini kalau misalkan habis minum ini jangan minum susu, ntar mencret. Kalaupun ada yang nggak minum susu atau terus mencret, itu bagus, gak apa-apa. Itu nguras yang kotor-kotor di dalam perut kita. Oh, jadi habis minum ini jangan minum susu. Apalagi itu yang punya jantung itu jangan. Punya penyakit jantung udah jangan aja, jangan. Sekalipun misalkan bagaimana itu. Kalau udah terlanjur beli juga nggak usah diminum ya? Enggak. Kalau jantung. Soalnya berbahaya juga. Kalau yang lainnya silakan, nggak apa-apa. Oh iya. Itu aja. Nah, terima kasih Pak ya. Mohon maaf diganggu waktunya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari Pak Kaan ya. Jadi kebetulan beliau tadi sedikit menjelaskan buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang sudah memesan ataupun ingin memesan ramuan dari Pak Kaan ini. Jadi penjelasannya tadi seperti itu katanya. Jadi yang pertama, Pak Kaan sama sekali tidak menjamin 100% bahwa ramuannya itu bisa berkhasiat ataupun bisa benar berkhasiat tadi. Jadi tidak bisa menjamin 100% bahwa ramuannya itu tidak berkhasiat untuk teman-teman semuanya. Karena itu adalah ramuan yang biasa digunakan oleh Pak Kaan sendiri, dan jadi beliau hanya membagikan tips ataupun rahasia yang biasa Pak Kaan gunakan sendiri, katanya seperti itu ya. Nah, dan kemudian yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau datang ke sini, yang mau silaturahmi ke Pak Kaan, terus meminta ramuannya, katanya Pak Kaan akan memberi dengan sukarela katanya. Jadi Pak Kaan akan ikhlas membantu. Nah, tapi bagaimana dengan yang di luar kota misalnya, yang jauh? Ya kalau itu kan jadi ada biaya lagi lah, intinya maksudnya ada biaya di ongkos kirimnya, ada biaya di paketnya dan segala macam seperti itu. Nah, kemudian tadi tata cara minumnya sudah dijelaskan ya. Jadi pagi-pagi katanya sekitar, pokoknya pas bangun pagi sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, langsung minum ramuan ini terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kebetulan saya malam ini mengantar ini teman-teman. Jadi beliau adalah tamu yang berkunjung ke Pak Kaan ya. Tapi untuk identitasnya karena beliau yang meminta, katanya tidak usah lah ya. Katanya identitasnya tidak usah. Tidak usah. Tadinya saya pengen ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan tamunya Pak Kaan, tapi beliaunya agak ya mungkin itu pribadi ya. Pribadi ya. Nah, jadi beliau tidak bisa diwawancara ya. Dan juga kebetulan beliau kan bersilaturahmi ke Pak Kaan, berkunjung ke Pak Kaan, ya mungkin tujuan dan maksudnya tidak lain karena nah seperti yang teman-teman lihat tuh yang di bawahnya. Jadi ya itulah, beliau ingin mencoba katanya. Tadi pas obrolan tidak di kamera, jadi beliau ingin mencoba ramuan dari Pak Kaan. Apakah manjur ataupun berkhasiat seperti itu atau tidak untuk beliau. Karena memang tadi kata Pak Kaan juga, yaitu tergantung dari kondisi badannya masing-masing ya. Jadi kondisi badannya masing-masing. Kalau yang Bapak Kaan rasakan, alhamdulillah katanya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu yang Pak Kaan minum. Tapi kalau buat yang lain ya itu tadi.
Nah, oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di perkampungan, di Kampung Pangkalan Hilir, Desa Cipende, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Dan itu artinya mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta support dan dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.